Alhamdulillah pada kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan suatu materi terkait kesehatan anak di masa pandemi. Untuk kasus COVID anak berdasarkan data terakhir jumlahnya itu sekitar 11,7% dari total kasus COVID di Indonesia. Untuk balita sekitar 2,7% dan anak sekitar 9%. Nah, sekitar 12,1% kasus COVID-19 di Indonesia memerlukan perawatan di rumah sakit. Nah, ini juga terjadi pada bayi dan anak. Secara keseluruhan, kasus meninggal pada anak-anak jumlahnya sekitar 2,2% dari semua kematian akibat COVID di Indonesia. Di Jawa Barat sendiri, jumlah kasus COVID-19 totalnya sudah mencapai 134.520. Nah, ini adalah data tanggal 27 Januari 2021. Nah, untuk bayi yang terkonfirmasi positif itu sebanyak 4.492 orang atau sekitar 3,4% dari total kasus di Jawa Barat. Nah, anak berusia 6-18 tahun terkonfirmasi positif itu sebanyak 15.599 orang atau sekitar 11,6% dari total kasus di Jawa Barat. Nah, untuk definisi operasional pada kasus COVID anak, ini mengikuti panduan Kementerian Kesehatan RI. Pada anak, manifestasi klinis dari COVID-19 dapat meliputi manifestasi sistemik, yaitu di luar gejala respirasi seperti demam, misalnya diare, muntah, ruam, atau bahkan syok. Bisa disertai juga dengan keterlibatan jantung dan organ lain yang dikenal sebagai multisystem inflammatory syndrome. Nah, untuk itu diketahui juga multisystem inflammatory syndrome pada anak itu gejalanya disertai dengan adanya gagal-gagal organ. Nah, gejala yang disebut dan ada riwayat kontak maka bisa disebut dengan suspek. Sementara yang dimaksud dengan kontak erat adalah jika anak melakukan kontak dengan orang yang termasuk kategori konfirmasi dan probable baik secara langsung atau bertatap muka dengan jarak kurang dari 1 meter selama setidaknya 15 menit. Nah, ini adalah klasifikasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi mengklasifikasikan gejala klinis COVID menjadi asimptomatik, ringan, sedang, berat, dan kritis. Anak yang sebaiknya dirawat mendapatkan perhatian khusus adalah yang memiliki gejala ringan tetapi mempunyai komorbid atau bergejala sedang dengan gejala klinis pneumonia. Jadi selain demam, batuk, nafas cepat bisa juga disertai dengan adanya ronhi maupun wheezing pada auskultasi. Nah, jika sudah ada penafasan cuping hidung, sianosis, retraksi subkostal maupun desaturasi oksigen sudah termasuk kasus berat dan sebaiknya dirawat di ruangan intensif. Nah, berikut adalah multisystem inflammatory syndrome pada anak. Jadi selain gejala COVID perlu diwaspadai adanya multisystem inflammatory syndrome pada anak yang bisa timbul pasca infeksi COVID. Anaknya bisa mengalami demam, nyeri otot, limfadenopati, stomatitis, sariawan, bengkak pada ekstremitas, atau bahkan kulit, kemerahan, mengelupas. Bisa disertai adanya keluhan nyeri kepala, meningismus, dan letargi, maupun gejala lainnya seperti gejala gastrointestinal berupa mual, muntah, nyeri perut, diare, dan adanya peningkatan enzim fungsi hati seperti SGOT, SGPT. Bisa disertai juga hipoksemia dan infiltrat paru, nyeri dada. Dan pada laboratorium selain peningkatan SGOT SGPT juga bisa adanya peningkatan dari troponin dan juga pro-BNP. Nah, jadi ini adalah definisi dari sistem inflammatory syndrome berdasarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi anak dan remaja usia 0 sampai 19 tahun yang mengalami demam lebih atau sama dengan 3 hari dan disertai 2 dari ruam atau konjungtivitis dan tanda inflamasi mukokutaneus pada mulut, tangan, kaki, disertai hipotensi shock, gambaran disfungsi miokardium, adanya koagulopati, gejala gastrointestinal, dan peningkatan marker inflamasi, dan tidak ada keterlibatan etiologi bakteri dan terdapat bukti COVID ya berupa pemeriksaan PCR. Oke, berikut adalah derajat keparahan COVID pada anak berdasarkan sebuah review sistematik yang dilakukan oleh Sauza dan kawan-kawan. Jadi anak yang terkonfirmasi positif umumnya memiliki gejala berupa demam, batuk pilek, faring yang kemerahan,
faringitis, nyeri tenggorokan, bisa disertai lemas, diare, mual, dan muntah. Bahkan kalau berat bisa ada gejala seperti sesak, pneumonia, nafas cepat, detak jantung yang cepat, dan sangat sedikit yang bergejala batuk berdahak atau krepitasi paru, dan hanya ditemukan pada 1,5% kasus yang positif COVID. Umumnya anak yang positif bergejala sedang dengan persentase sekitar 46%, sedangkan yang ringan 36,3%, asimptomatik 14,2%, dan lebih sedikit lagi kasus berat hanya 2,1% dan kritis 1,2%. Lebih harus diberikan pada anak yang memiliki gejala ringan tetapi memiliki penyakit atau kondisi penyerta yang berpotensi memperberat infeksi COVID. Misalnya pada anak yang memiliki asma atau penyakit kronis paru, misalnya TB dalam terapi atau sudah sembuh, ya, tapi dengan kerusakan paru permanen, misalnya ada fibrosis atau kavitas paru, kemudian penyakit metabolik, diabetes, kelainan darah, atau penyakit jantung bawaan, kongenital, imunokompromis, anak dengan kondisi malnutrisi, dalam pengobatan steroid jangka panjang, kondisi autoimun, maupun pada anak dengan obesitas. Oke, pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Su dan kawan-kawan, hasil pemeriksaan anal swab pada anak bisa terus positif walaupun swab dari nasofaringnya sudah negatif. Oleh karena itu dikhawatirkan adanya kemungkinan penularan dari fekal oral. Oke, jadi untuk karantina dan pemantauan yaitu dilakukan karantina di rumah selama 14 hari. Pasien melakukan pemantauan mandiri, dipantau melalui telekonsultasi oleh petugas atau tenaga kesehatan. Kemudian selama karantina tetap dilakukan pemantauan klinis. Untuk panduan isolasi mandiri bersama anak adalah pasien harus rutin mengukur suhu tubuh, menggunakan masker, baik jika keluar kamar maupun berinteraksi, cuci tangan, kamar tidur terpisah, WC dan toiletnya terpisah, dan menerapkan etiket batuk yang sudah diajarkan. Alat makan minum juga harus dicuci, disarankan untuk berjemur di matahari, terus pakaian yang sudah dipakai dipisahkan, disimpan di dalam plastik, membersihkan kamar, WC, dan rutin untuk mengukur suhu, dan informasikan kepada petugas apabila terjadi peningkatan suhu tubuh yang tidak kunjung turun, kemudian ditambahkan komplikasi sesak nafas dan juga keluhan kesehatan lainnya. Untuk kamar sendiri pastikan lingkungannya baik, ya, ada ventilasi, terdapat cahaya, udara, membuka jendela kamar secara berkala, dan saat membersihkan kamar sarankan untuk selalu menggunakan APD, yaitu baju yang kalau bisa tahan air, menggunakan masker, sarung tangan, dan juga goggles. Cuci tangan dengan air mengalir, pastikan dengan sabun atau hand sanitizer, dan bersihkan kamar setiap hari, kalau bisa menggunakan desinfektan. Selanjutnya saya akan membahas peranan vitamin dalam pengobatan COVID-19. Jadi vitamin sendiri ada vitamin A, D, C, dan zinc yang sedang dalam penelitian. Nah, untuk vitamin A, pada meta-analisis yang dilakukan oleh Imdad dan kawan-kawan, Hu dan kawan-kawan, ditemukan tidak mempengaruhi insidensi ataupun mortalitas pada anak dengan penyakit saluran nafas atau pneumonia. Vitamin A walau demikian bisa membantu mengurangi gejala klinis dan memperpendek waktu perawatan. Nah, sedangkan vitamin C pada meta-analisis yang dilakukan oleh Hemila dan kawan-kawan ditemukan bisa menurunkan insidensi pneumonia. Dan ada satu trial yang menemukan bahwa vitamin C bisa menurunkan keparahan dan mortalitas dari pneumonia. Trial lainnya menemukan vitamin C juga dapat memperpendek waktu perawatan dari pneumonia. Hal ini serupa dengan meta-analisis yang dilakukan oleh Hemila dan kawan-kawan. Pada penelitian sebelumnya, vitamin D ditemukan dapat menurunkan resiko terjadinya infeksi saluran nafas. Jadi mereka yang memiliki kadar vitamin D yang rendah ditemukan beresiko lebih besar mengalami pneumonia komunitas. Sedangkan kadar vitamin D dalam serum juga ditemukan berhubungan terbalik dengan keparahan infeksi saluran nafas. Kembali lagi ke vitamin C, jadi vitamin C pada penelitian sebelumnya dikatakan juga memiliki fungsi antioksidan, antiinflamasi, antitrombotik, dan imunomodulator. Jadi berdasarkan temuan uji klinis pasien pada pneumonia dan sepsis, dan juga pada studi observasi dan intervensi dari pasien COVID, kemungkinan vitamin C ini peranannya adalah
memperbaiki prognosis COVID. Jadi saat ini sedang berlangsung penelitian randomized control trial yang lebih besar dari berbagai belahan dunia untuk menguji efektivitas vitamin C dalam infeksi COVID. Dan kebanyakan dari uji klinis ini baru ada hasil pertengahan sekitar pertengahan tahun 2021 atau 2022. Jadi vitamin C ini memiliki profil keamanan yang baik, harganya murah, barangnya tersedia. Oleh karena itu masih dapat direkomendasikan untuk pasien COVID. Ini adalah sebuah meta-analisis yang dikerjakan oleh Marcos Pereira DKK. Mereka melakukan meta-analisis dari 27 jurnal terkait peranan vitamin D untuk COVID-19. Disimpulkan bahwa nilai vitamin D seseorang tidak ada hubungannya dengan resiko terinfeksi COVID. Jadi, kadar vitamin D yang cukup atau tinggi itu tidak bisa mencegah seseorang terinfeksi COVID. Jadi, walaupun demikian, kasus COVID yang berat ditemukan 64% itu lebih banyak pada mereka ternyata yang mengalami defisiensi. Jadi, kadar vitamin D yang rendah juga meningkatkan resiko seseorang dirawat atau bahkan meninggal, kurang lebih sekitar 1,8 kali lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki vitamin D dalam jumlah cukup. Jadi ada hubungan positif antara defisiensi vitamin D dan beratnya penyakit COVID. Bagaimana pada anak? Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Yilmaz dan kawan-kawan di Turki. Jadi pada pasien anak yang memiliki COVID-19 dibandingkan dengan anak sehat. Nah, pada kadar vitamin D-nya, anak yang sedang dirawat karena COVID ditemukan lebih rendah secara bermakna. Ya, dan vitamin D tampaknya ternyata memiliki peranan dalam mencegah terjadinya kasus COVID yang berat. Walau demikian, penggunaan vitamin D sebagai terapi untuk kasus anak saat ini buktinya masih terbatas. Oleh karena itu, penggunaannya belum dimasukkan ke dalam panduan tata laksana COVID yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Walau demikian, berdasar temuan yang ada saat ini, saya menyarankan anak yang rentan mengalami COVID yang berat dan berada di zona merah dengan resiko penularan tinggi sebaiknya diperiksakan kadar vitamin D. Jadi vitamin D yang rendah bisa diberikan suplementasinya sehingga menurunkan resiko kasus COVID yang berat. Untuk kasus anak terkonfirmasi COVID ringan namun dengan komorbid sedang atau berat, pemeriksaan kadar vitamin D juga bisa menjadi salah satu pemeriksaan yang dipertimbangkan. Karena jika kadarnya rendah, suplementasi berpotensi bisa membantu mencegah perburukan. Hal ini juga masih perlu dibuktikan lagi dengan penelitian randomized control trial yang saat ini sedang berjalan. Kemudian ini adalah tata laksana. Tata laksana terkonfirmasi tanpa gejala. Perlunya isolasi dan pemantauan, bisa rawat jalan dengan isolasi mandiri. Tentunya pemeriksaan penunjang PCR, untuk non-farmakologisnya diberikan nutrisi yang adekuat, kemudian dilakukan edukasi juga. Untuk farmakologisnya suportif aja, pemberian vitamin C. Ya, untuk dosisnya di sini berdasarkan usia dan juga pemberian zinc. Walaupun evidence base-nya belum menunjukkan hasil yang terlalu meyakinkan. Tapi pada pasien dengan gejala ringan namun memiliki komorbid, perlu dipertimbangkan tata laksana sebagaimana pasien dengan gejala sedang. Untuk gejala sedang, rawat inap isolasi. Kemudian disertai juga adanya selain PCR, laboratorium darah rutin, fototoraks. Bila memungkinkan cek CRP, si reaktif protein. Kemudian juga fungsi hati, fungsi ginjal, indikasi sesuai komorbid. Dan orang tua atau penunggu atau keluarga dilakukan swab nasoporofaring. Non farmakologis tentunya sesuai kebutuhan. Apabila terdapat hipoksia, desaturasi, oksigenasi, infus cairan dan juga nutrisi. Untuk terkonfirmasi gejala sedang, farmakologisnya itu bisa berupa suportif ya, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasiennya. Kemudian pemberian antivirus yang saat ini masih dipertimbangkan atau masih dalam penelitian juga. Kemudian pemberian antibiotik empirik lebih disukai dosis tunggal karena lebih aman ya, diberikannya hanya sekali dalam sehari. Dan juga apabila dicurigai adanya pneumonia atipikal, bisa dilakukan pemberian juga azitromisin. Nah, apabila ada curiga koinfeksi dengan influenza, dapat diberikan oseltamivir. Juga pemberian kortikosteroid, pemberian vitamin C sesuai dosis, dan juga zinc.
Pada pasien dengan terkonfirmasi gejala berat atau kritis, diusahakan rawat inap dengan ruang isolasi tekanan negatif. Selain pemeriksaan yang sebelumnya telah disebutkan, juga sebaiknya dilengkapi lagi pemeriksaannya, analisis gas darah, kemudian fungsi ginjal, fungsi hati, elektrolit, faktor koagulasi, fibrinogen, PTA-PTT, penanda inflamasi, sesuai dengan indikasi ya. Kemudian non farmakologisnya oksigen cairan. Apabila kesulitan dalam pemberian nutrisi dapat diberikan NGT atau OGT. Nah, untuk isolasinya dilakukan di ruang bertekanan negatif, isolasi tunggal dengan menerapkan standar PPI APD level 3. Nah, untuk farmakologis perawatan suportif antivirusnya nanti akan dibahas lebih lanjut juga. Dan tadi juga sama pemberiannya antibiotik, ada juga koinfeksi dengan influenza berikan oseltamivir, kemudian juga sama tadi pemberian suplemen. Nah, ini untuk pembahasan mengenai antivirus pada pasien COVID. Jadi pada pasien COVID di sini dikatakan bisa diberikan untuk pasien COVID yang terkonfirmasi. Jadi Remdesivir ini bisa diberikan untuk anak terkonfirmasi COVID dengan gejala sedang berat, kritis, atau multisystem inflammatory syndrome dengan catatan PCR terkonfirmasi positif. Obat ini tidak boleh diberikan pada pasien dengan gangguan hati maupun gangguan ginjal. Dan dosis yang direkomendasikan itu berdasarkan berat badan. Pada pasien yang tidak memerlukan ventilasi mekanik atau ada respon perbaikan, gejala bisa diberikan sampai 5 hari. Nah, jika tidak, bisa diberikan sampai 10 hari. Saat ini, Remdesivir sudah ada di Indonesia, sudah diimpor, tapi harganya itu masih mahal. Kalau nggak salah per vialnya itu isinya sekitar 100 mg, harganya sekitar 3 juta. Untuk pilihan antivirus lainnya, untuk kasus COVID yang terkonfirmasi dengan klinis ringan tetapi dengan komorbid ataupun imunokompromis atau gejala klinis sedang adalah Avigan atau Favipiravir. Untuk rekomendasi dosisnya ini berdasarkan berat badan juga, dapat diberikan selama 5 hari. Jika ada perbaikan bisa juga diteruskan sampai dengan 10 hari. Nah, untuk Avigan sendiri sudah diproduksi dan harganya juga lebih ekonomis dan terjangkau. Obat ini juga sudah tersedia di Rumah Sakit Karisma, jadi bisa diresepkan oleh dokter sekalian. Nah, untuk kasus COVID-19 dengan klinis sedang berat bisa diberikan juga steroid dosis rendah berupa dexamethasone, prednisolon ataupun hidrokortison. Nah, untuk trial penggunaan dexamethasone hasilnya cukup baik. Jadi kadang sering digunakan dan dosis yang direkomendasikan adalah sebesar 0,15 mg per kilogram berat badan per hari dan diberikan tiap 24 jam. Maksimal dosnya sebesar 6 mg. Untuk kasus COVID yang berat atau kritis juga bisa digunakan metilprednisolon karena memiliki antiinflamasi yang lebih kuat dibandingkan dengan dexamethasone. Dan ketika sudah perbaikan dapat digunakan dengan prednisolon oral dan di tapering off. Nah, metilprednisolon juga direkomendasikan untuk kasus multisystem inflammatory syndrome yang tidak berespon terhadap pemberian IVIG. Jadi penggunaan antikoagulan pada kasus juga dapat diberikan atas indikasi kondisi kritis, misalnya di IC, emboli paru, kemudian trombosis vena dalam, dan antikoagulan juga diberikan sebagai profilaksis. Sedangkan pada kasus COVID-19 ringan yang beresiko tinggi atau sedang diperiksakan D-dimer dapat digunakan juga panduan pemberian antikoagulan. Kontraindikasi dari pemberian antikoagulan adalah adanya perdarahan dan trombosit yang rendah, yaitu di bawah 25.000. Kemudian obat yang disarankan juga adalah enoxaparin dengan dosis 0,5 mg per kilogram berat badan tiap 24 jam subkutan. Dan jika itu tidak bisa tersedia, diberikan heparin. Untuk saat ini penggunaan aspirin juga diindikasikan untuk kasus multisystem inflammatory syndrome dengan keterlibatan jantung. Misalnya bila ada Kawasaki-like illness dengan dosis 5 mg per kilogram berat badan per hari. Dan vitamin C disarankan diberikan untuk semua pasien yang terkonfirmasi.
Nah, ada lagi obat namanya tocilizumab ya sebagai antiinflamasi. Nah, pada kasus COVID yang berat, yang refraktor tidak respon dengan terapi lainnya, ini adalah jadi pilihan terakhir kalau klinis tidak membaik. Boleh diberikan pada kasus COVID-19 dengan peningkatan interleukin 6. Sedangkan AVIG sendiri digunakan untuk COVID-19 berat yang kritis atau disertai dengan adanya multisystem inflammatory syndrome. Nah, plasma konvalesen juga hanya diberikan pada kasus berat dan kritis. Namun, pemberian tocilizumab, IVIG, plasma konvalesen ini masih menjadi kontroversi karena evidence base yang mendukung penggunaannya itu masih kontradiktif. Jadi pemberian antivirus potensial dan antiinflamasi untuk infeksi COVID itu sendiri sebenarnya masih perlu dipertanyakan kembali ya. Jadi terapi definitif untuk COVID-19 masih terus diteliti. Namun untuk laporan keamanan maupun efektivitas obat antivirus adalah pada pasien dewasa. Kalau anak-anak ini masih dalam penelitian. Nah, jadi pada anak ini harus dipertimbangkan manfaatnya ya, jadi pertimbangkan derajat beratnya penyakit, komorbid, serta persetujuan dari orang tua. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah pencegahan pada anak ya, COVID-19, penularan pada anak nih. Jadi jumlah anak yang terinfeksi tanpa gejala atau bergejala ringan diperkirakan itu lebih besar dibandingkan pada dewasa. Tetapi pada anak-anak juga diperkirakan sama infeksiusnya dengan dewasa. Nah, virus yang terdeteksi pada tinja anak lebih lama dibandingkan pada dewasa. Jadi potensi penularannya tidak hanya nasal, tapi juga fekal oral. Resiko perburukan pada anak yang terkena COVID di Indonesia itu cukup bermakna, sekitar 12,1% kasus. Jadi rata-rata kasus COVID yang dirawat 12,1% adalah anak-anak. Nah, rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk saat ini tidak merekomendasikan anak untuk keluar rumah, termasuk kegiatan tatap muka sekolah sampai situasi COVID ini sudah memenuhi kriteria epidemiologi, kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Jika dalam keadaan mendesak, terpaksa keluar rumah, maka untuk anak di bawah 2 tahun, hindari penggunaan masker. Dapat digantikan oleh face shield maupun kereta dorong berpenutup. Ya, untuk anak di atas usia 2 tahun sudah bisa menggunakan masker dan face shield. Tapi apabila ada kondisi medis yang lain bisa dipertimbangkan alternatif. Nah, untuk orang tua diajarkan untuk mulai memperkenalkan penggunaan masker. Ajari cara memakai yang benar dan tingkatkan durasinya secara bertahap. Nah, orang tua juga dianjurkan selain tata cara penggunaan masker, durasinya, juga pilihan jenis masker yang digunakan. Kalau bisa masker kain 3 lapis, selalu didampingi orang tua, menjaga jarak sejauh 2 meter, menjauhi orang yang sakit, melakukan cuci tangan dan kebersihan tangan sesering mungkin, hindari memegang mulut, mata, dan hidung. Nah, penggunaan masker, face shield, alat pelindung diri tidak serta-merta dapat mencegah infeksi. Yang terbaik saat ini adalah dengan mencegah paparan infeksi. Nah, untuk selanjutnya adalah dalam kondisi pandemi ini tentunya anak-anak pasti banyak di rumah ya. Terlalu lama diam di rumah bisa berdampak buruk pada psikologi anak. Jadi orang tua juga sebaiknya mengetahui tanda-tanda stres pada anak selama masa pandemi dan gejala yang timbul. Antara lain bisa perubahan perilaku, emosi seperti tantrum, tidak tenang, cemas, murung, sedih, menarik diri, tidak percaya diri, putus asa, lengket pada pengasuh atau orang tua, suka ada gangguan tidur, sulit konsentrasi, nafsu makan yang memburuk, biasanya tidak ngompol, jadi ngompol lagi, jadi timbul kebiasaan-kebiasaan baru. Jika ada gejala seperti itu, sebaiknya beri anak perhatian lebih pada masa pandemi ini. Lebih banyak ajak anak bicara, dengarkan keluhan dan pendapat, libatkan anak berdiskusi, menyusun agenda, dampingi bermain dan belajar termasuk ketika online. Kemudian beri kesempatan anak time out seperti rekreasi. Kemudian ajak dan dampingi anak menyusun agenda rutin, tetap lakukan aktivitas fisik. Kemudian orang tua juga harus menjadi role model, yaitu memperlihatkan tenang, tidak cemas, dan juga suportif. Terima kasih atas waktunya. Semoga presentasi saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.